Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Utami Widyastuti dari kelas 4 DPAI dengan NPM 231063111018. Di sini saya akan buat video mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Langsung saja jawaban yang pertama yaitu Filsafat Pendidikan Islam merupakan kajian filosofis yang membahas mengenai pendidikan Islam yang berfokus pada pendidikan, kerangka, nilai-nilai, dan prinsip dalam Islam. Menurut Syekh Muhammad Manukib Al-Atos, jadi filsafat ini memandang pendidikan sebagai integral dari pengembangan totalitas manusia, yaitu meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, sosial, dan juga estetika. Jadi dengan demikian, filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan hanya sebatas intelektual saja, tidak hanya pengetahuan akademis, melainkan juga membentuk karakter dan juga akhlak peserta didik secara Islami. Selanjutnya itu pengaruh filsafat pendidikan Islam dalam praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Yang pertama itu dari pengaruh filsafat pendidikan Islam itu terdapat kurikulum yang terintegrasi. Jadi kurikulum yang terintegrasi itu berhubungan, jadi integrasi antara kurikulum umum dan juga kurikulum Islam. Jadi mengaitkan antara pembelajaran umum dan juga pembelajaran Islam yang sudah ada di pesantren seperti itu. Jadi sekolah akademik disinambungkan gitu, disamakan kurikulumnya dengan kurikulum di pesantren, dihubungkan seperti itu. Misalnya ada pembelajaran di sekolah SMA, misalnya ada pembelajaran geografi yang bahas tentang alam, tapi itu juga diintegrasikan dengan pembelajaran yang Islami seperti mengaitkan tentang penciptaan alam semesta terhadap kepada penciptanya seperti itu. Jadi selalu mengingatkan pembelajaran apapun dikaitkan dengan pembelajaran agama Islam seperti itu. Yang kedua itu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajarannya itu mendekatkan dialogis dan partisipatif. Jadi mencerminkan nilai-nilai edukasi dan kolaborasi yang terjadi di dalam kelas. Interaksi di dalam kelas itu sangat tidak monoton gitu, jadi sangat aktif dan juga kolaboratif antara sama siswa dan juga interaktif antara murid dan juga guru gitu. Selanjutnya ada pembentukan karakter. Jadi di pesantren itu biasanya pasti selalu diajarkan mengenai akhlak gitu, seperti ada ustadz yang sedang lewat gitu, kita harus nunduk, harus kalau ustazah kita salim kayak gitu. Pokoknya ada nilai-nilai akhlak pembentukan karakter yang baik dan tentunya secara Islami gitu. Contoh konkretnya itu misalnya di pesantren kita tuh mengkaji banyak literatur Islami gitu, literatur Arab, kitab kuning kayak gitu. Tapi kita juga mengajarkan Islam. Jadi kedudukannya itu berakar dari wahyu. Jadi berawal dari wahyu dan mengintegrasikan aspek spiritual dan moral pendidikan. Menurut Az-Zumardi Azra, jadi tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkannya sehari-hari dalam bentuk ibadah yang menyeluruh. Jadi filsafat pendidikan Islam itu kan tentunya dilandasi pada sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas seperti itu. Jadi mempunyai berakarnya itu pada Al-Quran. Jadi berasal utamanya itu, sumber utamanya dari Al-Quran. Dan kedudukan filsafat pendidikan Barat itu berbasis pada humanisme dan rasionalisme. Jadi lebih menekankan pada pengembangan intelektual dan kreativitas. Nah, pendidikan Barat juga seringkali dipandang bebas dan terpisah dari konteks agama karena mereka mengedepankan humanisme, hubungan antar manusia itu, tidak mengedepankan hubungan antara manusia dan Tuhan gitu. Dan juga
rasionalisme, jadi lebih banyak menggunakan akal gitu, tidak menggunakan nalar. Jadi lebih pada ceritanya sih itu. Jadi filsafat pendidikan barat itu lebih berbasis pada rasionalisme dan juga humanisme, dan menekankan pada pengembangan intelektual dan kreativitas. Jadi pendidikan barat ini seringkali dipandang sebagai pendidikan yang bebas nilai dan terpisah dari konteks keagamaan. Jadi filsafat pendidikan barat itu terlihat sangat bebas karena tidak ada aturan baku yang menjadi acuan seperti itu. Jadi hanya mengedepankan akal, nalar mereka gitu. Jadi dan juga menyangkut pautkan dan juga mengambil nilai humanisme gitu. Jadi sesama manusia gitu. Tidak ada pembahasan mengenai manusia dan Tuhannya seperti itu. Jadi tidak bisa diambil sepenuhnya oleh orang muslim gitu, tidak boleh dipelajari tapi tidak boleh diamalkan keseluruhannya, karena ada juga banyak yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas seperti itu. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihan filsafat pendidikan Islam yaitu meningkatkan pada pembentukan karakter dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai agama seperti jawaban nomor 1. Selanjutnya, menciptakan individu yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak yang sesuai dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kekurangan filsafat pendidikan Islam yaitu terkadang kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena memang kita acuannya pada sunnah gitu dalam keseharian, karena sunnah itu mengikuti zaman dahulu gitu, keadaan zaman dahulu, maka tidak terlalu fleksibel gitu. Jadi seperti mengacu pada zaman dahulu saja gitu. Tapi sebetulnya bisa, cuma kurang fleksibel dalam beberapa keadaan gitu. Yang kedua itu metode pengajaran yang mungkin dianggap tradisional bagi beberapa pihak gitu. Sebetulnya mungkin tradisional di beberapa lembaga gitu, seperti cara pesantren, pondok pesantren, terus yang pondok pesantren salafi. Sebetulnya kan pondok pesantren juga ada yang modern gitu kan. Jadi mungkin beberapa yang bisa dibilang terlalu tradisional, tapi ada juga yang sudah mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi bisa dibilang 50-50 seperti itu. Kelebihan filsafat pendidikan barat yaitu mendorong kreativitas dan inovasi melalui pendekatan yang rasional, karena dia menganut prinsip rasional dan humanisme. Jadi selalu berkreasi, mengeluarkan menciptakan kreativitas dan juga inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan hidup manusia saat itu ditulis saat ini. Karena humanisme mengedepankan pada antar individu gitu, antar manusia, maka dia bisa berinovasi sesuai dengan zaman gitu, lebih update. Dan juga memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan dengan cepat dan adaptif terhadap perubahan zaman, karena filsafat pendidikan barat itu kan mengacu timbul di barat gitu ya. Jadi kan karena perkembangan barat itu sangat pesat, jadi menghadapi perkembangan zaman itu sangat cepat gitu dan adaptif gitu, tidak pasti. Kekurangan filsafat pendidikan barat itu mengabaikan aspek moral spiritual dalam pendidikan ya, seperti itu, karena dia tidak mengedepankan akhlak seperti ajaran Islam dan juga tidak mengedepankan spiritual. Yang kedua, seringkali menghasilkan individu yang terpisah dari nilai-nilai sosial dan keagamaan. Jadi banyak yang tidak yakin terhadap Tuhan seperti itu, dan juga tidak
mau mengikuti nilai-nilai sosial karena dia bersifat humanisme. Selanjutnya jawaban nomor 3, yaitu kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Jadi kerangka kerjanya itu sangat luas dan mencakup beberapa elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi yang pertama itu ruang lingkupnya itu ada tujuan pendidikan. Jadi filsafat pendidikan Islam ini menekankan tujuan pendidikan yang berupaya meningkatkan individu kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab, berakhlakul karimah, seperti itu, yang bersifat Islami gitu. Jadi ini tuh mencakup antara spiritual, moral, dan intelektual tentunya. Selanjutnya ada peserta didik, yang kedua ada peserta didik dan pendidik. Jadi pendidikan filsafat pendidikan Islam itu memandang bahwa peserta didik sebagai memiliki fitrah tertentu, sementara pendidik bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi setiap peserta didik kan mempunyai sifat, punya karakter yang berbeda-beda yang sesuai dengan fitrahnya gitu, yang telah diberikan Allah. Nah, tugas pendidiknya itu bagaimana memaksimalkan potensi dari peserta didik yang memiliki karakter berbeda-beda seperti itu. Dan keduanya itu harus berinteraksi dan dalam proses pembelajaran. Jadi harus berkaitan antara peserta didik dan juga pendidik. Selanjutnya ada kurikulum. Jadi kurikulum itu mencakup pengetahuan agama dan juga umum, mengintegrasikan antara nilai-nilai moral dan juga estetik dan etika gitu, dan etika, nilai-nilai moral dan etika, dan juga intelektual tentunya. Jadi untuk menciptakan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga kepribadian sikap dari peserta didik. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu harus interaktif dan partisipatif. Jadi mendorong siswa itu aktif belajar dan berkontribusi dalam setiap pendidikan Islam yang ditempuh oleh siswa, karena pendidikan Islam juga kan banyak praktik-praktik dan itu harus bisa diamalkan secara pribadi oleh peserta didik. Jadi harus bersifat aktif antara peserta didik dan juga pendidik. Selanjutnya lingkungan pendidikan. Jadi lingkungannya juga sangat penting karena untuk menciptakan generasi yang Islami, lingkungan pendidikan juga sangat penting, dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, agar menciptakan generasi yang Islami seperti itu. Selanjutnya evaluasi. Jadi pendidikan Islam juga melakukan evaluasi terhadap metode dan praktik pendidikan yang telah diterapkan agar menjadi perbaikan yang lebih baik dari pembelajaran yang sudah diterapkan sebelumnya. Jawaban nomor 4 mengenai penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam dalam mengatasi konteks modernisasi. Jadi yang pertama itu ada relevansi kurikulum. Jadi kurikulum pendidikan Islam itu harus relevan dengan kebutuhan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islami. Seperti Al-Quran Sunnah itu tidak boleh, itu adalah pedoman itu. Jadi memiliki pedoman dan juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu, mencakup ilmu pengetahuan modern, teknologi, pengetahuan keterampilan di abad 21, tapi harus mengedepankan nilai-nilai akhlak dan juga keimanan dari peserta didik seperti itu. Yang kedua ada pendekatan holistik. Jadi pendidikan Islam itu harus bersifat holistik, jadi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi harus holistik, harus mencakup keseluruhan gitu. Jadi pendidikan itu tidak hanya memberikan pengetahuan, pendidikan Islam tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter akhlak dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia, oleh zaman ini itu, dibutuhkan di dunia nyata, dibutuhkan dunia kerja. Jadi sangat sesuai gitu dengan perkembangan zaman.
Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk alat bantu dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. Jadi harus meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk kualitas pembelajaran, dapat menjangkau peserta didik yang lebih luas gitu, tidak hanya belajar di kelas, tapi bisa belajar melalui internet, melalui YouTube, aplikasi-aplikasi dan sebagainya, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, karena tidak hanya harus tatap muka, tapi bisa menggunakan teknologi seperti itu di mana saja dan kapan saja. Yang keempat yaitu keterlibatan komunitas. Jadi ini tuh stakeholder ya, jadi dalam pendidikan Islam itu nggak bisa cuma guru aja yang kerja itu yang jalan, tapi orang tuanya enggak, lingkungannya juga enggak. Jadi dalam menciptakan generasi yang Islam itu harus didukung dari mulai orang tua, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi semuanya harus memiliki kesadaran akan hal tersebut. Selanjutnya peningkatan mutu guru. Jadi guru juga harus memiliki kompetensi yang baik seperti itu. Jadi kan peran guru ini sangat krusial di dalam proses belajar mengajar. Jadi kualitas guru ini sangat penting, jadi harus ditingkatkan melalui pelatihan, pengembangan profesi, pemberian insentif yang memadai itu. Jadi dengan menginginkan peningkatan mutu guru, peningkatan kualitas guru, tapi juga harus didukung dengan pemberian insentif gitu, pemberian kesejahteraan yang lebih kepada para guru agar mereka juga menjadi semangat dalam mendidik murid-murid siswanya, seperti itu. Jawaban pertanyaan nomor 5 mengenai urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam untuk membentuk karakter siswa dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang baik. Ya, jadi urgensinya itu yang pertama ada dasar moral dan etika. Jadi filsafat pendidikan Islam itu menempatkan tauhid sebagai pilar utamanya. Jadi lebih mengedepankan hubungan antara manusia dan Tuhannya itu nomor satu, karena hal tersebut itu dapat memberikan landasan moral bagi siswa untuk mengembangkan karakter yang baik, karena siswa itu sudah mengenal Tuhannya, sudah mengenal nabi-nabinya, ya nabi-nabinya gitu, sifat-sifat nabi-nabi. Jadi siswa itu bisa menerapkan nilai-nilai moral, nilai etika gitu yang baik, yang sesuai dengan contoh nabi utusan Allah, seperti itu. Di sini ada menurut Nuraida tahun 2022, jadi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga pada pengembangan moral dan etika siswa, karena Islam itu ada Nabi Muhammad diutus menyebarkan agama Islam karena untuk menyempurnakan akhlak. Jadi memang tujuan utamanya salah satunya untuk membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk nilai moral etika yang baik bagi peserta didik. Jadi yang kedua selanjutnya ada pengembangan potensi manusia. Jadi filsafat pendidikan Islam ini mengakui fitrah sebagai fondasi pembentukan karakter, memfasilitasi untuk mengembangkan potensi positif yang peserta didik miliki. Jadi fitrah itu manusia dari lahir itu dalam keadaan suci, fitrah yang tidak membawa apapun gitu, tidak mengetahui apapun kecuali diberitahu oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi karena tidak mengetahui apa-apa tersebut, maka harus dikembangkanlah potensi dari anak tersebut, dari peserta didik tersebut gitu. Jadi fitrah ini yang seperti gelas kosong, seperti spons kering gitu, harus diisi dengan nilai-nilai Islam tadi, dengan moral, dengan etika gitu, dengan akhlak, dengan tauhid gitu. Jadi karena dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, maka harus diisi pengetahuan. Setelah diisi, maka berkembanglah potensi yang dimiliki
manusia dimiliki si anak serta didik tersebut, seperti itu. Dengan pendekatan tersebut gitu, dengan berlandaskan bahwa manusia itu adalah suatu yang fitrah suci, maka siswa diajarkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia menurut Muhammad tahun 2019. Selanjutnya ada integrasi nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam ini diintegrasikan dalam kurikulum sehingga siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, namun juga belajar nilai-nilai sosial, spiritual yang penting, dan hal tersebut itu menciptakan individu yang seimbang antara kehidupan sosial, antara pengetahuan, antara ibadah, seperti itu. Jadi menciptakan keseimbangan dalam segala hal gitu menurut Cahyani dan Bakar tahun 2024. Seperti itu. Jawaban pertanyaan nomor 6. Jadi apa saja pendekatan sosial pendidikan Islam yang ada saat ini? Banyak sekali pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan normatif. Jadi pendekatan normatif itu berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis ya, karena sosial pendidikan Islam jadi harus berpacu pada dasar-dasar, berpacu pada fondasi yang ada pada Islam itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada berfokus pada prinsip yang terkandung dalam Quran dan hadis. Dan menurut Jalaluddin, jadi pendekatan normatif sangat penting untuk menggali dan menafsirkan argumen yang mendasari pendidikan Islam sehingga dapat membangun konsep dasar pendidikan yang kuat. Jadi dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu ditafsirkan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pendidikan Islam, kemudian dijadikan sebagai dasar konsep pendidikan Islam, seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan historis. Pendekatan ini menganalisis perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa, jadi historis sejarah gitu ya, memahami sejarah. Jadi pendidik itu mengambil dari praktik pendidikan yang sebelumnya dan mengatasi metode yang relevan untuk konteks saat ini. Jadi menggunakan metode-metode yang telah diajarkan oleh Nabi, oleh sahabat tabi'in kayak gitu. Jadi jika memang tidak memungkinkan maka dimodifikasi dan diterapkan pada pembelajaran saat ini. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan ini itu menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan masyarakat modern. Jadi melihat kebutuhan yang ada saat ini. Jadi merekonstruksialisme, membangun ulang, menyusun ulang. Pendekatan ini menekankan pentingnya inovasi dalam pembelajaran. Jadi jikalau memang pembelajarannya sebelumnya kurang relevan gitu, kurikulum metodenya kurang relevan, maka bisa disesuaikan dengan pendekatan kontekstual dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada zaman ini gitu, yang relevan. Selanjutnya pendekatan kritis. Jadi pendekatan kritis ini mendorong analisis terhadap sistem pendidikan yang ada. Jadi dalam sistem pendidikan di analisis itu apa bagian mana yang praktik-praktik yang sesuai, bagian mana yang tidak sesuai, bagian mana yang relevan dan tidak relevan dengan zaman ini, dengan pembelajaran saat ini, seperti itu. Jadi hal tersebut itu dikaji lebih mendalam, jadi menghasilkan membantu mengevaluasi itu pembelajaran yang sudah dilakukan, metode kurikulum yang sudah dilakukan. Jadi dievaluasi menggunakan pendekatan kritis, digali lebih dalam, menganalisis, seperti itu. Selanjutnya juga ada pendekatan analitik, yaitu dengan pendekatan bahasa linguistik. Jadi sangat banyak cabangnya, yaitu ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik. Jadi pendekatan bahasa ini karena kalau Islam kan lebih kepada bahasa Arab, jadi dengan pendekatan bahasa mempelajari literatur Arab yang mengkaji tentang pendidikan, kemudian dianalisis gitu, disesuaikan
dengan pendidikan zaman ini. Selanjutnya yaitu apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengapa. Sebetulnya jika ditanya apa saja yang paling efektif, maka tidak ada yang benar-benar efektif bagi satu sistem pembelajaran gitu, karena pembelajaran juga kan mempunyai tujuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang ingin membentuk karakter yang seperti apa, ingin menjadikan anak ini seperti apa gitu kan, karena beda-beda. Jadi efektivitas pendekatan itu tidak bisa disamaratakan, jadi berbeda-beda sesuai dengan tujuan pendidikan di awal. Namun ada beberapa pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pendekatan kontekstual, pendekatan holistik, pendekatan berbasis kompetensi, pendekatan inklusif, pendekatan berbasis nilai. Jadi kelima pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Mengapa lima pendekatan ini efektif? Karena melihat relevansi daripada penerapan dari pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang, seperti itu, sesuai dengan kemajuan teknologi, seperti itu. Jadi 5 pendekatan tersebut sangat efektif, sangat relevan gitu. Untuk kualitasnya juga dapat mengembangkan peserta didik menjadi orang yang kompeten gitu, jadi yang mempunyai banyak kemampuan di zaman ini gitu, kemampuan yang ia bisa, yang ia mampu dibutuhkan di zaman ini. Selanjutnya inovasinya itu, pendekatan-pendekatannya itu dapat mendorong inovasi kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi. Jadi pendekatan tadi itu dapat membantu inovasi-inovasi dari metode, kurikulum, dan evaluasinya daripada pendekatan-pendekatan yang lain. Karena 5 pendekatan tadi merupakan pendekatan yang lebih fleksibel daripada pendekatan-pendekatan yang lain, sehingga dapat diterapkan di zaman sekarang itu dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, perubahan yang sangat cepat, sehingga dapat digunakan secara cepat juga gitu, daripada pendekatan-pendekatan yang lain yang membutuhkan inovasi lebih lama, seperti itu. Jadi pendekatan holistik itu tidak hanya memfokuskan pada pengetahuan agama, tapi juga menyeluruh dari spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta didik. Jadi holistik menyeluruh. Untuk pendekatan kontekstual, jadi kontekstual itu menyesuaikan antara kurikulum dan metode pembelajaran dengan konteks sosial, budaya, kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik ini, pendidikan Islam ini relevan peserta didik dan pendidikannya relevan dengan pembelajaran yang dilakukan. Untuk pendekatan berbasis kompetensi, jadi pendekatan berbasis kompetensi ini adalah pendekatan yang mengacu pada kemampuan kompetensi di abad 21 gitu. Jadi mengedepankan seperti kemampuan berpikir kritis, problem solving, kreativitas, kerjasama, dan lain sebagainya. Pendekatan inklusif yaitu pendekatan yang bisa menjadikan anak ini bisa bergabung di lingkungan mana saja gitu, bisa menyatu dalam keadaan yang berbeda gitu, dari latar belakang yang berbeda, dari segi kemampuan yang berbeda. Pokoknya dapat menerima keberagaman yang ada pada peserta didik, pada teman-temannya. Jadi selanjutnya pendekatan berbasis nilai itu menanamkan nilai-nilai luhur Islam seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, lemah lembut, dan lain sebagainya. Jawaban pertanyaan nomor 7 yaitu program pendidikan yang saya buat itu adalah untuk mewujudkan generasi Qurrat A'yun atau penunjuk hati yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri berdasarkan nilai-nilai Islami. Jadi nilai pendidikan nilai hakikat manusia dan hakikat pendidikan yang terkandung itu adalah mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek pendidikan. Dan yang kedua, membentuk
anak yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Selanjutnya adalah mengakui perkembangan anak adalah potensi yang unik gitu. Jadi setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda dan setiap anak itu adalah unik. Selanjutnya untuk menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, komunitas, stakeholder dalam mendukung perkembangan anak tersebut. Selanjutnya komponen yang harus ada dalam program tersebut ialah menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada anak dengan pendekatan bermain sambil belajar yang menyenangkan dan juga bermakna. Selanjutnya menanamkan nilai-nilai melalui pembiasaan ibadah seperti bersalaman dengan orang lebih tua, seperti itu, akhlak mulia, dan kisah-kisah teladan. Selanjutnya mengembangkan potensi anak secara optimal melalui kegiatan-kegiatan yang merangsang seluruh aspek yang ada di diri anak tersebut seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya membangun kerjasama harmonis dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak. Komponen utamanya itu tentunya harus ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang saya tetapkan ialah membentuk individu yang tidak hanya cerdas namun juga menjadi anak yang berakhlak, memiliki akhlak yang bertakwa kepada Allah seperti itu, dan memiliki tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan spiritual. Selanjutnya, menurut Asna Mazaya, pendidikan Islam harus berupa pengembangan potensi manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk hard skill dan juga soft skill. Jadi harus benar-benar menggali potensi anak tersebut secara maksimal. Selanjutnya, kurikulum yang terintegrasi. Jadi akan diintegrasikan antara kurikulum umum dan juga kurikulum yang berbasis Islamik sehingga terjadi adanya balance antara agama dan juga duniawi. Selanjutnya, metode pembelajaran yang aktif karena menggunakan student centered learning. Selanjutnya, lingkungan pendidikan yang kondusif. Jadi harus saling mendukung antara stakeholder, harus terjalin adanya kerjasama, adanya komunikasi yang baik, aktif, seperti itu. Selanjutnya, evaluasi yang berbasis karakter. Jadi evaluasinya tidak hanya mengukur capaian akademis tapi juga mengukur sikap, perilaku, kontribusi sosial dari siswa tersebut. Jadi tidak hanya kognitif tapi afektif dan psikomotoriknya juga dinilai secara menyeluruh, seperti itu. Jawaban nomor 8, jadi peran filsafat dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil. Jadi peran filsafat itu sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, terutama dalam konteks demokratisasi pendidikan. Jadi dengan integrasi nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan, filsafat ini membentuk individu yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi, mampu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi perannya itu yang pertama, inklusi dan kesetaraan. Jadi filsafat pendidikan Islam ini menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, karena yang pertama tadi sudah ditanamkan nilai tauhid ketuhanan, dan juga bahwa manusia itu adalah fitrah, mempunyai sifat fitrah. Jadi di dunia tidak membawa apa-apa dan harus belajar gitu, dan semua manusia itu sama karena sudah ditanamkan tauhid sejak awal, sama-sama Allah yang menciptakan, sama-sama tinggal di dunia ini gitu. Jadi tidak memandang kasta atau lain sebagainya gitu, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan, seperti itu. Jadi sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut akses pendidikan bagi semua orang. Jadi karena kita sama, jadi kita harus mendapatkan hak yang sama, terutama dalam bentuk pendidikan.
karena pendidikan menjadikan seorang berilmu, dan dengan ilmu maka seorang itu akan mendapatkan kemuliaan, dan termasuk juga golongan perempuan itu harus mendapatkan akses pendidikan yang sama, menurut Fauzi 2019. Selanjutnya yang kedua itu mendorong partisipasi aktif. Jadi pendidikan Islam yang demokratis itu mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk orang tua, guru, siswa juga termasuk, dan masyarakat stakeholder lah gitu ya. Jadi semuanya ini mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai peran yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang inklusi, pendidikan Islam yang demokratisasi, menurut Ismail 2016. Selanjutnya yaitu pengembangan karakter. Jadi melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika, pendidikan Islam ini membentuk karakter yang Islami, yang berakhlak gitu, dan juga kreatif, kritis, bertanggung jawab gitu. Jadi dengan pendekatan nilai moral dan etika itu menciptakan masyarakat yang lebih baik, sehingga terciptanya demokratisasi dalam pendidikan Islam, sehingga pemikirannya itu tidak kolot gitu. Jadi menurut Mazaya 2022, contoh implementasinya itu dalam demokratisasi pendidikan seperti misalnya dalam pendidikan Islam itu ada stakeholder ya, ada masyarakat, ada orang tua, ada guru, ada pendidik. Jadi mereka ini saling sama-sama itu mewujudkan untuk tercapainya demokratisasi pendidikan dengan cara semisal masyarakat membutuhkan di pedesaan masyarakat ini membutuhkan anak muda yang terjun juga ke pesawahan, ke kebun seperti itu. Maka masyarakat ini ingin menciptakan anak muda yang dapat berkebun, dapat pergi ke sawah gitu. Maka dari masyarakat ini meminta ke pihak sekolah dan guru gitu, dan juga orang tua untuk menciptakan lingkungan, menciptakan kurikulum pendidikan yang dapat menjadikan siswanya ini, dapat menjadikan anak murid ini dapat terjun ke ladang, ke kebun seperti itu. Jadi adanya kerjasama dari stakeholder dapat mewujudkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu, oleh zaman sekarang gitu. Jadi pendidikannya itu lebih kontekstual dan inklusif, jadi lebih kepada membaca, melihat situasi yang ada, tidak terpaku, tidak fleksibel gitu, tidak hanya terpaku pada satu macam pendekatan, satu macam kurikulum saja seperti itu. Jadi kontekstual itu bisa membaca kebutuhan sekitar gitu, tidak hanya terpaku pada satu kurikulum, terpaku pada satu tujuan gitu, tapi bisa membaca keadaan sekitar, kebutuhan sekitar, dan juga lebih inklusif. Jadi dapat adil gitu, untuk semua orang dapat ikut berpendidikan, dapat berilmu gitu. Jadi tidak hanya beberapa kaum saja ya, tapi semuanya merata gitu.